وعن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل بن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم وذكر تمام الحديث متفق عليه. Dari Abu Yahya, namun ada yang mengatakan Abu Muhammad Sahal bin Abu Khatmah Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah bin Mas'ud pergi ke Khaybar. Waktu itu Khaybar masih tempat yang damai. Lalu mereka pun berpisah. Kemudian Muhayyisah datang ke tempat Abdullah bin Sahal, sedangkan saat itu Abdullah bin Sahal sudah terbunuh berlumurkan darah. Maka Muhayyisah langsung menguburkannya. Kemudian dia pergi ke Madinah. Lalu Abdurrahman bin Sahal juga Muhayyisah dan Huwayyisah, yang keduanya adalah putra Mas'ud, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman mulai membuka pembicaraan, lantas beliau bersabda, yang tua dahulu yang berbicara. Waktu itu Abdurrahman adalah orang yang paling muda, maka dia diam. Selanjutnya Muhayyisah dan Huwayyisah berbicara. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggapi, apakah kalian mau bersumpah dan menuntut hak kepada orang yang membunuhnya? Kemudian itu dia menyebutkan kelengkapan hadis ini. Muttafaqun alaih. Nah, hadis ini berkaitan dengan al-qasamah ya. Iya. Pembahasan ketika ada orang yang terbunuh dan tidak ketahuan siapa yang membunuhnya. Itu diminta dari mereka tempat terbunuhnya fulan itu, mereka untuk bersumpah sebanyak 50 orang insyaallah. Mereka untuk bersumpah di sana. Mereka mengatakan mereka tidak membunuh atau tidak tahu yang membunuhnya. Mereka angkat tangan atau mereka berlepas diri dari kematian fulan. Akhirnya nih peristiwa ini setelah Khaybar ditaklukkan sama Nabi SAW. Bagaimana kejahatan orang-orang Yahudi, dibunuh Muslim di sana. Dan kalau bicara minta sumpahnya Yahudi, dalam cerita ini mereka mengatakan kalau minta sumpah mereka akan sumpah Nabi SAW. Orang mereka memang gak takut sama Allah SWT. Akhirnya ketika mereka laporan kepada Nabi SAW, Abdurrahman bin Sahal, adiknya Abdullah bin Sahal yang tewas, mereka bertiga menyumpai Nabi SAW. Abdurrahman mau ngomong, karena itu kakak dia. Apa kata Nabi SAW? Kabir, kabir. Yang lebih tua yang bicara. Subhanallah jemaah. Ini buat anak-anak muda. Engkau harus tahu kedudukan orang tua. Ketika di satu majelis ada orang-orang yang umurnya lebih tua dan engkau lebih muda, engkau dengerinlah. Jangan banyak ngomong di sana. Nabi SAW mengatakan kabir, kabir. Yang lebih tua. Ya udah, akhirnya Abdurrahman yang paling muda diam. Dia tahu adab dan etika. Siapa yang berbicara? Muhayyisah dan Huwayyisah. Mereka berbicara. Apalagi Muhayyisah, dia yang melihat kejadian tersebut. Di dalam hadis ini disebutkan bagaimana orang itu beradab dan beretika, bergaul dengan masyarakat. Jangan sok tahu, jangan sok paling ngerti. Kadang-kala di majelis Nabi SAW itu, Nabi tanya sesuatu. Abdullah bin Umar ada di situ. Ketika lagi ngobrol, Nabi bertanya tentang sebuah pohon. Pohon gurun itu yang menjadi permisalan seorang, bukan pohon gurun, ada sebuah pohon yang menjadi permisalan seorang mukmin. Akhirnya para sahabat ngomong ini, ngomong. Karena Abdullah bin Umar masih kecil, dia diam. Padahal dalam hati dia terbetik itu pohon kurma. Dan ternyata ketika semua sahabat udah gak jawab, Nabi menyebutkan kurma. Permisalan muslim itu seperti pohon kurma. Tapi itu karena adab dan etika. Ada juga yang kecil, yang muda, tapi kedudukan jadi tinggi karena ilmu.
Itu kejadian dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bagaimana Umar bin Khattab selalu ketika bermajlis dia datangkan Abdullah bin Abbas, diajak ikut musyawarah. Para sahabat mengatakan, kenapa kok dia hadir? Kita juga punya anak seumuran dia gitu loh. Maka Umar ingin menjelaskan, memang secara umur dia itu masih muda, tapi secara ilmu dia itu berkompeten untuk ikut dalam majlis. Tapi Abdullah bin Abbas tetap, beliau tidak serta-merta ingin tampil, enggak. Beliau hadir di tempat itu, tetap beliau menjaga adab dan etika dengan baik. Umar bin Khattab suatu hari ingin menampakkan kemuliaan Abdullah bin Abbas dalam urusan ilmunya. Dalam ini yang berkaitan dengan memuliakan orang yang lebih tua ya. Jadi anak-anak muda, ya ustadz-ustadz muda, kalau kumpul sama ustadz-ustadz tua, hendaklah berusaha untuk ya menjaga keinginan untuk ngomong. Biarkan yang lebih tua yang berbicara. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.